Di video ini saya akan share kepada parents di rumah tentang topik sex education untuk anak-anak dan remaja. Bagaimana? Simak videonya ya. Jadi sebenarnya saya sudah pernah membahas topik sex education ini terutama untuk anak balita. Parents bisa cari ya di kumpulan video-video Amoeba. Nah, kenapa saya ingin membahas kembali di sini? Karena saya agak miris. Jadi saya menemukan postingan, saya membaca postingan bahwa ada anak usia SD, kelas 5 SD kalau nggak salah. Jadi dia tuh udah pacaran sama temennya, tapi bahasa isi chat dengan pacarnya itu kayak orang gede, kayak orang dewasa. Dan chat ini ditemukan oleh kakaknya. Sama kakaknya diposting di media sosial. Panggilannya apa? Ayah bunda dengan sederet percakapan seperti orang dewasa. Makanya ini bikin saya agak miris dan khawatir juga nih. Maka dari itu kita penting untuk menyampaikan pendidikan seks pada anak-anak. Jadi jangan mikirnya pendidikan seks tuh gituan mulu. Enggak. Banyak hal lain yang harus parents ajarkan kepada anak parents di rumah agar mereka bisa membentengi diri mereka. Maka dari itu kita harus menyertakan sex education sebagai bahan atau topik pembicaraan dengan anak-anak di rumah. Nah, apa saja topiknya? Untuk usia 2-4 tahun, parents bisa menjelaskan jenis kelamin mereka. Parents jelaskan ya, kalau perempuan vagina, kalau laki-laki penis. Jangan bilang perempuan namanya apa, diplesetin, laki-laki burung. Sebutkan nama yang benarnya itu. Kemudian beritahu mana sentuhan yang baik, mana sentuhan yang buruk. Makanya sampai ada lagunya kan, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Nah, makanya dikasih tahu anak, kalau ada orang yang menyentuh kepala artinya sayang. Kalau ada orang yang megang tangan, artinya sayang, contohnya ya. Tapi, kalau sampai ada orang yang berani menyentuh anggota badan yang tertutup baju, itu artinya sentuhan buruk dan kamu harus bereaksi akan hal itu. Teriak, atau lari, atau buru-buru ngadu sama orang di sekitar yang lain. Jelaskan juga bahwa mereka punya ruang personal mereka. Jangan sampai ada orang lain yang masuk ke dalam ruang personal itu. Contohnya ketika mereka habis mandi, pakai pakaian di tempat yang tertutup. Jangan ada orang lain yang ngintip. Kecuali orang tua yang ngurus, ibu bapaknya. Selain itu, jangan sampai ada orang lihat aurat. Nah, itu ya. Selain menanamkan rasa malu. Kemudian waktu untuk buang air. Misalnya air besar, air kecil, harus di tempat yang tertutup. Kamar mandi. Bagaimana kalau di tempat umum? Jangan bikin anak udah kencing di sini aja dan banyak orang. Jangan cari tempat yang tidak ada orang, yang sepi. Jangan ajarkan anak untuk pipis di sembarang tempat. Topik pembicaraan sex education usia 5-8 tahun. Yang pertama adalah biarkan mereka bertanya. Jangan dianggap tabu pertanyaan-pertanyaan mereka dan jawab dengan jujur ya. Ini saya sudah jelaskan di video saya yang pendidikan seks untuk usia dini, silahkan ditonton lagi ya. Jelaskan juga naksir itu apa, karena biasanya kalau anak sudah sekolah, mereka kan interaksi dengan teman-temannya, itu pasti tuh anak-anak TK itu udah ngomong pacar-pacaran, ih dia cantik, aku suka sama dia, naksir. Maksud suka itu ya sebatas suka, bukan cinta kayak orang dewasa. Maka dari itu Anda meluruskan apa yang mereka tanyakan atau apa yang mereka rasakan, bahwa naksir itu apa sih, pacaran itu apa sih, dan berikan mereka batasan bergaul. Yang berikutnya, kalau mereka sudah main sosmed, maka parents harus mengawasi konten sosmed mereka. Isinya seperti apa, yang mereka cari seperti apa. Berikan konten sosmed yang sehat. Jangan kasih konten-konten yang negatif, apalagi yang pacar-pacaran, hubungan laki-laki dan perempuan, atau misalnya laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Benar-benar parents harus membatasi sosmed yang mereka pegang itu. Topik sex education untuk usia 9-11 tahun. Yang pertama adalah jelaskan apa itu pubertas. Mereka kan akan mengalami itu, maka jelaskan. Kalau perempuan nanti ada masa haid. Haid itu apa? Jelaskan.
lalu akan ada perubahan, misalnya payudara mulai membesar, tumbuh bulu. Laki-laki sama, kalau laki-laki misalnya dadanya nanti jadi bidang, suaranya jadi berat, tumbuh jenggot, kumis. Jelaskan secara pelan-pelan. Nanti juga memang mereka mendapatkan di sekolah, tapi selain di sekolah, di rumah juga harus ditekankan lagi agar mereka ketika mengalaminya tidak merasa kaget dan mereka sudah tahu, oh iya, ini saya sudah masuk masa pubertas. Dan jelaskan juga kepada mereka hal dasar tentang seks dan alat reproduksi. Penting untuk memberikan norma-norma keluarga yang berhubungan dengan seks. Jadi mereka diberitahu batasan bergaul seperti apa, konsekuensinya kalau melanggar seperti apa. Ketika anak parents memasuki usia remaja, maka topik sex education yang perlu dibahas adalah satu, tentang konsekuensi dari seks itu. Jadi parents kasih tahu jauh-jauh dari sebelumnya ya, sebelum ada hal yang terjadi. Ketika masuk remaja, beritahu batasannya, kemudian beritahu konsekuensinya. Kalau kamu melakukan ini, nanti akibatnya akan seperti ini. Tapi kalau kamu melakukan hal ini, maka akibatnya seperti ini. Jadi dijelaskan kepada anak. Nah, kalau misalnya anak parents pengen pacaran gimana? Maka parents harus ada diskusi nih, ada persetujuan nih dari orang tua. Jangan sampai sembunyi-sembunyi. Kita nggak bisa melarang mereka, apalagi usia remaja zaman sekarang, ketika mereka lagi senang sama seseorang, terus kita larang, biasanya akan lebih melawan lagi di belakang kita. Maka dari itu, parents harus bisa jadi teman curhat yang baik untuk anak parents. Dengarkan mereka. Saya mereka lagi naksir seseorang, maka parents harus memberikan masukan-masukan dan solusi-solusi yang baik buat mereka. Itu yang paling penting. Jadi teman yang baik untuk mereka curhat. Tuh, jangan sampai mereka lebih nyaman curhat ke temannya dibandingkan sama orang tuanya. Yang berikutnya adalah jawab selalu pertanyaan mereka yang berkenaan dengan seks edukasi dengan jawaban-jawaban yang bijaksana dan tidak menjudge mereka ya. Jadi pendengar yang baik, parents juga harus banyak belajar dan banyak baca tentang sex education ini agar apa yang parents sampaikan kepada mereka dapat diterima dengan baik juga oleh mereka. Jadi kalau kita menanamkan sex education dari sejak dini, insya Allah fondasinya akan kuat dan mereka bisa tahu bergaul yang baik, yang tidak mereka bisa tahu. Oke parents, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di comment, and di share ke media sosial yang parents punya. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.